sejarah dan kisah sesosok wanita misterius yang ada di puncak Monumen Nasional, Jakarta. Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, Presiden Soekarno mulai memikirkan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di Paris. Pada saat itu, Presiden Soekarno ingin membangun sebuah monumen di lapangan tepat depan Istana Merdeka. Pembangunan monumen bertujuan untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945. Dengan adanya monumen itu, Presiden Soekarno berharap bisa terus membangkitkan semangat patriotisme generasi yang akan datang. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Saat itu terdapat 51 karya yang masuk. Akan tetapi, hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh komite. Antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960. Tetapi sekali lagi tidak ada satupun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Presiden Soekarno. Tetapi pada saat itu Presiden Soekarno kurang menyukai dengan rancangan Silaban. Presiden Soekarno berharap monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta untuk merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi, rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa, sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih kondisi ekonomi pada saat itu cukup buruk. Silaban lalu menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Presiden Soekarno yang tidak suka menunggu, lalu meminta arsitek R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan Silaban. Lalu Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 214 tahun 1959 tanggal 30 Agustus 1959 tentang pembentukan Panitia Monumen Nasional yang diketuai oleh Kolonel Umar Wirahadikusuma, Komandan KMKB Jakarta Raya. Soedarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45, melambangkan 17 Agustus tahun 1945, memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan R.M. Soedarsono dan mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Keseluruhan bangunan Monas dirancang oleh para arsitek Indonesia, yaitu Soedarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Pada tanggal 12 Juli tahun 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Monas dibangun setinggi 132 meter dan berbentuk lingga yoni. Seluruh bangunan ini dilapisi oleh marmer. Sebuah elevator atau lift juga dibangun pada pintu sisi selatan untuk membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11 x 11 meter di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Pelataran puncak Monas dapat menampung sekitar 50 orang, serta terdapat teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat. Pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Dari pelataran puncak Tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta.
Bahkan bila kondisi cuaca cerah tanpa asap kabut, di arah selatan terlihat dari kejauhan Gunung Salak di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil. Di puncak Monas terdapat cawan yang menopang nyala lampu perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Awalnya nyala api perunggu ini dilapisi lembaran emas seberat 35 kg. Akan tetapi, untuk menyambut perayaan setengah abad atau 50 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lembaran emas ini dilapis ulang sehingga mencapai berat 50 kg lembaran emas. Puncak tugu berupa api nantak kunjung padam yang bermakna agar bangsa Indonesia senantiasa mempunyai semangat yang menyala-nyala dalam berjuang dan tidak pernah surut atau padam sepanjang masa. Namun, puncak Monas itu bukan sekedar berbentuk lidah api biasa. Konon, lidah api di puncak Monas tersebut menggambarkan sesosok perempuan yang sedang duduk bersimpuh dengan gerai rambutnya yang panjang. Rambut atasnya disimpul seperti sanggul kecil, duduk menghadap langsung ke istana negara. Namun, sosok wanita di lidah api Monas tersebut hanya bisa dilihat dari sisi sebelah kiri Monas atau di Jalan Medan Merdeka Barat sebelah utara, dekat dengan istana presiden. Patung sesosok perempuan itu sengaja dibuat dengan sebaik-baiknya agar orang yang melihatnya tidak mengetahuinya secara langsung. Banyak yang menganggap bahwa sosok wanita dalam lidah api Monas adalah salah satu ide Presiden Soekarno. Sosok wanita dalam lidah api Monas itu sering dipandangi Presiden Soekarno dari Istana Merdeka. Hingga kini, sosok wanita di puncak Monas itu pun masih misterius.